Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masaul khair jamaah, aihal jamaah. Masa An-Nur. Ya Kaifa Ustaz. Assalamualaikum. kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, Kaifa bikhair. haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair. Baik, hari ini ya, kita di mute dulu ya, yang lain ya. Nanti yang mau bertanya angkat tangan dulu, nanti saya jawab. Oke? Setuju ya? Nanti kalau yang mau tanya langsung angkat tangan aja. Baiklah, di sini kita awal permulaan kita masuk dalam pelajaran kaidah. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan belajar tentang kaidah hari ini. Itu ada namanya macam kalimat. Oke? Anwaul kalimah. Oke? Kalimah kalau di dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu apa? Sebuah Susunan kata. susunan kata yang terdiri dari macam-macam kata, susunan kata ya. Kalau kalimat di dalam bahasa Indonesia, betul? Ya. Jadi untuk menjadi satu kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia dulu, untuk menjadi satu kalimat itu harus harus terdiri dari beberapa kata. Terdiri dari beberapa kata. Oke? Tapi kalau di dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Oke? Kalimat itu artinya kata. Apa kalimat itu artinya? Kata. Oke? Nah, kalau kalimat di dalam bahasa Arab, kita kebalikannya lagi. Kalau kalimat di dalam bahasa Indonesia itu terbentuk dari beberapa kata, oke? Kalau di dalam bahasa Arab istilahnya namanya Jumlah. apa namanya? Jumlah. Oke, berarti jumlah itu terdiri dari beberapa kalimat. Oke, paham? Paham? Oke. Nah, kata di dalam bahasa Arab itu ada 3. Kalimah fil Arabiyyah salasa. Al kalimatu fil Arabiyyatu fil lughatil Arabiyyah salasa. Lughah itu artinya bahasa. Fil lughatil Arabiyyah salasa. Oke. Kata atau kalimah di dalam bahasa Arab itu ada 3. Pertama, isim atau dari fi'il dulu. Pertama fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kedua isim. Oke, isim itu kata benda. Yang ketiga huruf atau harf atau kata bantu. Oke? Kita masuk ke dalam penjelasannya. Diperhatikan. Perhatikan. Kata benda. Yang pertama kata benda. Di sini. Kata benda itu kita sebut namanya isim. Oke, apa namanya? Isim. Kata benda itu isim. Oke. Pertama, yang termasuk isim itu pertama ada benda atau alat. Saya besarkan dulu ininya layarnya. Perhatikan ya. Ini perlu kalian belajar sendiri juga perlu ya. Enggak belajar di sini aja. Nanti kalau ada ini ditanyakan. Oke, kata benda yang pertama type. Ustadz dulu Ustadz yang lain Ustadz berisik. Di mute ya yang lain ya. Oke, minta tolong di mute, dimatikan suaranya. Bentar. Taib. Isim yang pertama itu benda atau alat. Itu termasuk isim. Contohnya di situ ada maktabun. Apa artinya maktabun? Meja. Meja. Selain maktabun apa? Meja. Maktabun meja.
Kursi. Kursiyun. Kursiyun artinya kursi. Selain kursi, apa lagi? Babun. Babun. Babun pintu. Apa lagi? Hmm? Kolam. Kolamun. Pulpen. Kurosatun. Kurosatun. Buku tulis. Nafizatun. Sarirun. Nafizatun artinya jendela. Nanti artinya saya artikan. Sarirun. Sarirun. Ranjang. Kirtosun. Kirtosun. Kertas. Mirwahatun. Mirwahatun AC. Apa kipas angin? Tahun kunci. Tilfazun. Tilfaz. Televisi. Apa lagi? Miratun. Miratun. Cermin. Cermin. Wisadatun. Wisadatun. Bantal. Aduh, ini ada yang sebentar, ada yang coret-coret ini. Oke. Aduh, takut. Layarnya jangan di ini. Ini ada yang kayaknya kepencet ini. Afwan, Sat, kepencet, Sat. Kepencet nggak apa-apa. Ini gimana caranya? Ini apa? Jangan ada yang ngepain di ini ya. Maaf. Gimana cara mindahin ini? Oke, miratun itu cermin. Terus apa lagi? Arikatun. Arikatun. Apa artinya arikatun? Sofa. Apa lagi? Kursiun. Kursiun, udah. Udah deh tadi deh. Miknasatun. Apa? Miknasatun. Ini jangan ada yang ini ya. Jangan ada yang coret-coret gambar. Coret-coret ini. Saya nggak tahu. Khizanatun. Apa khizanatun? Lemari. Apalagi ayo. Selain itu. Saatun. Jam. Misbahun. Lampu. Kolan suatun. Kolan suatun peci. Komisun. Najmun. Kemeja. Najmun. Najmun ini apa? Selain najmun. Nazarotun. Alat atau benda. Miknasatun. Nazarotun. Kacamata. Saburotun. Papan tulis. Saburotun. Nanti ini saya artikan, saya kirim di grup. Saburotun papan tulis. Sohnun. Piring. Sirwalun. Celana. Tobashir. Oke, cukup dulu ya. Babun sudah, pintu. Nanti saya kirim di grup ini. Arti dan ini. Oke. Milakotun apa milakotun? Sendok. Oke. Baik, di sini perhatikan benda dan alat yang semua yang tadi kalian sebutkan itu termasuk isim. Oke? Termasuk isim. Oke? Dia termasuk isim. Kita lanjut yang kedua. Lalu isim yang pertama. Oke, nama orang, yang kedua nama orang.
nama orang itu termasuk isim. Oke, Ali, Sofia, Muhammad, Aisyah, Alex, baik semuanya. Ilyas, Ibnu Sina, oke, Da'u atau Nurul, Samira, Hanifah, semuanya itu nama orang, semuanya isim. Oke, paham? Paham. Oke, selanjutnya nama hewan. Hewan termasuk isim. Oke, hewan termasuk isim. Oke, apa aja nama hewan di dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Gonamun, kambing, bilun, Pitun. gajah, Pitun itu Rotun sapi. kucing, Himarun. pitun, kucing, himar. Apa himar? Hadir. keledai, Dikun. Kalbun. Dikun itu ayam. Kalbun. Kalbun, Namlun. anjing. Kalbun anjing. Nalmun. Namel. Namel. Namlatun. Dun. Oh, Kirdun. namlun. semut. Namlun semut. Kisolun. Bakoroh. Bakoroh. Sapi. Nahlun. Nahal. Nahlun. Nahlun. Kisolun. Lebah, Ankar. Hamamatun. Kisolun. Ankabut. Ankabut. Gonamun. Kisolun. Hmm? Kisolun. Unta. Jamalun. Hmm? Kisolun. Kisolun. Ison. Kuda. Tirdun. Kirdun. Tirdun. Monyet. Oke. toyibun, burung, Bagus ya. Khinzirun. 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 Babi. Oke. Hayatun. Toirun. Burung. Baik. Di situ semua yang kalian sebutkan itu nama hewan yang berikut disebutkan itu termasuk ke dalam isim. Masuk ke dalam isim. Oke, bagus. Lalu nama tumbuhan. Oke, tumbuhan atau kayak misalnya di dalam bahasa Arab itu banyak beberapa tumbuhan yang di bahasa Arab kan, seperti syajarotun atau misalnya narjus apa narjis? Wardah. Lavender. Itu ada beberapa kata-kata di dalam bahasa Arab. Atau zahro. Apa zahro artinya? Bunga. Oke, zahro. Itu Bunga. juga termasuk isim. Oke, termasuk isim. Yang selanjutnya matikan ya ininya. Oke. Yang enggak ada kepentingan ini matikan dulu. Oke. Selanjutnya itu nama tempat. Oke, Makkah, nama kota, Madinah, apalagi? Nama kota atau nama tempat? Jakarta, Bandung. Bogor. Medan, Medan atau lain-lain itu nama tempat itu semuanya atau masjidun atau misalnya apalagi selain masjid? Musola, madrasatun, jami'atun, Asuk. pasar, apalagi? Koar. Nah, itu semua nama-nama tempat itu semuanya itu semua nama-nama tempat itu semuanya termasuk isim. Oke? Paham ya? Bentar saya buka Word dulu untuk Fahimna. memindahkan ininya. Inggris. Bentar ya. Anjir. Ini matikan ininya kalau mau ini. Matikan soundnya kalau emang enggak. Bentar ya. Saya buka Word dulu untuk memindahkan. Kita buat jumlah. Setelah ini kita belajar membuat jumlah di dalam bahasa Arab. Bentar, saya pindahkan dulu.
Baik, kita lanjut. Bentar. Oke. Selanjutnya di sini isim, oke? Isim yang termasuk isim juga pertama kata ganti. Atau istilahnya dalam bahasa Arab itu domir. Apa istilahnya? Domir. Domir. Dari huwa, huma, hum, hiya, Iya. huwa, hunna, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antun, ana, Nahnu. oke. Semua domir, semua kata ganti itu dihukumi isim. Dihukumi kata benda atau isim. Paham? Paham. Kalau Fahim nak. oke, fahim tuh? Fahimna. Diperhatikan ya, di sini mind map-nya di sini. Mind map yang harus kalian ini apa? Struktur yang harus kalian pahami. Yang kedua itu ada kata tunjuk. Kata tunjuk itu kayak haza dan hadhihi. Haza ini, hadhihi juga artinya ini. Cuma Ini. bedanya yang satu untuk muzakkar, yang satu untuk muannas. Monas. Oke. Yang selanjutnya, nanti secara menyeluruhnya saya ini kan. Sab'atun itu angka juga termasuk isim. Oke, angka termasuk isim. Oke. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri dari sebuah isim itu pertama tanwin. Dia bisa ditanwinkan. Saya share di sini. Tadi saya punya kata kolan suatun. Itu dia ditanwinkan nggak? Tanwin, Ustaz. Berarti dia isim apa fiil? Isim. Kenapa dia isim? Karena Karena bertanwin akhirnya. tanwin. Oke, saya bilang ustazun. Isim atau fiil? Isim. Kenapa? Tanwin akhirnya. Karena akhirnya bertanwin. Oke, paham? Paham. Ya. Yang ciri yang kedua, ciri dari sebuah isim itu berawalan dari alif lam. Oke, alif lam. Kalau ada alif lamnya, berarti dia isim, sebuah isim. Kalau saya bilang ustazun, itu ada tanwinnya. Kalau saya bilang al ustazu, bisa nggak? Isim. Bisa. Berarti dia sebuah isim. Isim. Oke. Yang selanjutnya itu kemasukan harfu jar. Itu yang ketiga, ini dulu ya, karena itu mudhof dan mudhof ilaih, nanti ada pembahasan lagi. Yang keempat itu dimasuki huruf jar. Nanti huruf jar itu termasuk dalam huruf. Cuma harfu jar ini dia hanya masuk ke dalam isim. Harfu jar ini hanya masuk ke dalam isim. Oke, minal masjidi ilal masjidi alal kursi. Oke. Oke, fil madrasati. Oke, kayak gitu ya. Dimasuki huruf jar. Toib, kita buat jumlah di sini. Kita buat jumlah. Nah, dari isim ini kita bisa membuat satu jumlah. Jumlah bahasa Indonesianya apa? Kalimat. Oke. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Oke. Kita bisa buat namanya jumlah ismiyah, sebuah kalimat yang terbentuk dari isim. Oke. Itu ada istilahnya dalam bahasa Arab namanya mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu isim di awal jumlah. Apa berarti bahasa Indonesianya apa? Isim di awal jumlah. Isim fi awalil jumlah. Apa bahasa Indonesianya? Nah, di awal kalimat. Subjek. Subjek. Enggak, al-ismu fi awalil jumlah. Apa bahasa Indonesianya? Kata benda di awal kalimat. Sebuah kata benda Diawali kalimat. yang terdapat di awal kalimat. Oke? Kayak gitu. Mubtada, itu namanya mubtada. Kalau saya bilang al-ustazu. Kalau saya bilang kayak gitu, al-ustazu. Paham nggak kalian? Kurang. Kurang. Oke. Kalau saya bilang al-masjidu.
itu maknanya udah sempurna belum? Belum. Nah, maka dari itu mubtada itu perlu pelengkap. Mubtada perlu pelengkap. Pelengkap. Oke. Nama pelengkapnya itu kalau istilah di dalam bahasa Arab namanya khobar. Apa Khobar. namanya? Khobar. Al-khobar. Oke. Berarti di setiap mubtada itu pasti ada Khobar. khobar. Paham? Paham. Hmm. Kalau saya bilang hadza. Hadza itu artinya apa? Ini. Kalau saya bilang hadza. Itu udah ini belum? Udah sempurna belum ininya? Belum. Belum. Misalnya ini masjid. Apa bahasa Arabnya berarti? Haza masjidun. Hadza masjidun. Hadzanya apa nama dalam bahasa Arab hadzanya? Mubtada. Mubtada. Is Oke, masjidunnya Khobar. oke. Atau saya bilang misalnya pakai domir misalnya. Huwa. Kalau saya bilang huwa. Jelas nggak Iya. maknanya? Belum. Belum. Maka saya bilang huwa ustazu. Huwa ustaz. Yes. Oke, berarti maknanya udah selesai. Berarti itu istilahnya namanya jumlah Ismiyah. namanya jumlah Oke, namanya jumlah ismi. Oke, cukup. Nanti untuk penjelasan ininya, penjelasan rincinya ada di bawah. Ini hanya sebagai pengenalan aja dulu. Oke, yang selanjutnya. Di dalam bahasa Arab ada istilah namanya fi'il. Fi'il. Fi'il itu adalah artinya kata kerja. Kerja. Di dalam bahasa Arab, ini saya tulis ya. Ini udah ada arti kata kerja. Di dalam bahasa Arab, sebuah kata kerja menunjukkan waktu. Oke? Menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas, sebuah aktivitas. Oke? Di dalam bahasa lain ada. Cuma mungkin kalau lebih spesifiknya di dalam bahasa lebih spesifik. Oke? Nah, sebuah kata kerja ini, sebuah kata kerja ini di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Pertama ada fi'il, namanya fi'il, fi'lul madhi dan fi'lul mudhari. Oke? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Oke, perhatikan. Kata kerja di sini. Ada kata kerja, ada sebuah aktivitas. Itu sama ya, pekerjaan atau suatu kegiatan itu sama. Di sini ada fi'il darosa. Darosa itu sebuah fi'il namanya fi'il madhi. Di setiap fi'il madhi itu hampir semuanya ada sebuah mudhari'nya. Oke, sebentar. Di sini saya tulis lagi. Di situ ada kata kerja darosa. Darosa. Perhatikan. Darosa perhatikan. Oke, perhatikan. Di sini darosa, nanti penjelasan rincinya di bawah saya kenalkan dulu. Darosa itu fi'il madhi. Darosa fi'il madhi. Fi'lul madhi itu sebuah fi'il atau sebuah kata kerja yang sudah terjadi. Jadi. Di dalam Al-Qur'an banyak fi'il, suatu fi'il yang menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Contohnya misalnya Kutiba. ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, bisa kutiba alaikumus shiyam. Kalau kita bilang kutiba alaikumus shiyam, berarti puasa itu telah diwajibkan atau telah dituliskan. Telah diwajibkan. Atau yang lain yang pakai ini. Apa ya? Wa in qala Musa liqaumihi.
Ada beberapa ini. Di situ qala itu menunjukkan fi'il madhi, sebuah kata kerja yang telah terjadi. Oke? Contoh di sini. Saya bilang Darosa Muhammadun. Darosa Muhammadun Al-Qur'an. Darosa Muhammadun Al-Qur'an. Baik. Saya tanya coba ini ya. Angkat tangan coba, siapa yang mau ditanya? Baik, Yakfi, cukup. Sebentar. Darosa Muhammadun Al-Qur'ana. Darosa ini fi'il madhi, Muhammadun Al-Qur'ana. Berarti diartikan di sini Muhammad telah belajar Al-Qur'an. Al-Quran. Muhammad telah belajar Al-Qur'an. Kalau darosa Muhammadun Al-Qur'an. Darosa Muhammadun Al-Qur'an. Tapi kalau saya bilang yadrusu Muhammadun Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ini siapa ini yang coret-coretnya? Aduh, bentar ya. Darosa yadrusu Muhammadun Al-Qur'an. Bedanya, kalau darosa Muhammadun Al-Qur'an, itu Muhammad telah membaca Al-Quran atau Muhammad telah belajar Al-Quran. Telah belajar. Oke. Kalau yadrusu Muhammadun Al-Quran, artinya Muhammad sedang belajar Al-Quran. Oke. Muhammad telah sedang belajar Al-Quran. Kalau yang kedua. Oke. Halaman. Aku langsung Perhatikan. di sini? Perhatikan di sini. Ambek. Ini aduh, siapa ini? Matikan dulu ininya. Oke. Suaranya ada yang bocor, suaranya ada yang bocor. Sebentar ya. Oke. Diperhatikan. Diperhatikan. Taib. Darosa Muhammadun Al-Qur'an. Muhammad telah belajar Al-Qur'an. Tapi kalau saya bilang yadrusu Muhammadun Al-Qur'an, Muhammad sedang belajar Muhammad sedang belajar Al-Qur'an. Oke, paham ya sampai sini ya? Insyaallah Ustaz. Oke, perhatikan. Lalu sebuah fi'il itu kemasukan qad. Qad itu ada dua makna. Qad itu ada dua makna. Perhatikan. Di sini itunya lihat layarnya. Qad masuk di fi'il madhi dan fi'il mudhari. Qad itu masuk di fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yang pertama, kalau qad itu masuk di dalam fi'il madhi, itu ditujukan untuk penegasan. Apa? Ditujukan untuk suatu penegasan. Kalau saya bilang tadi, qad darosa Muhammadun Al-Qur'an. Muhammad telah belajar Al-Qur'an. Tapi kalau saya bilang qad darosa Muhammadun Al-Qur'an, artinya Muhammad telah benar-benar belajar Al-Qur'an. Kalau kemasukan qad. Paham? Ya. Yang kedua, qad yang kedua. Kalau qad masuk di dalam fi'il mudhari, oke, qad yadrusu Muhammadun Al-Qur'an. Itu artinya diartikan dengan kadang-kadang. Oke? Kalau saya bilang qad yadrusu Muhammadun Al-Qur'an, Muhammad kadang-kadang belajar Al-Qur'an. Seperti itu. Paham bedanya? Ya. Paham Ustaz. Gitu ya. Yang ketiga. Ada pertanyaan, Uswah? Izin bertanya Ustaz. Ini mungkin saya terlalu jauh ya nanyanya Ustaz. Gak apa-apa. Silakan. Ustaz bilang kalau qad masuk ke fi'il mudhari itu berarti kadang-kadang. Terkadang. Nah, itu
Al-mu'minun mungkin ya kalau saya nggak salah ingat di ayat 1, qad aflahal mu'minun, itu aflahalnya fi'il apa Ustaz? Fi'il madhi. Oh, fi'il madi. Karena dari aflaha Falah ya. yuflihu, mudhari'nya yuflihu. Berarti apa artinya qad aflahal mu'minun? Telah menang. Sungguh telah Orang-orang menang. mukmin telah benar-benar beruntung. Menang. Oke? Qad aflahal mu'minun. Yang setelahnya orang mukmin telah benar-benar beruntung. Siapa itu yang orang mukmin yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Seterusnya. Oke? Oke? Thayyib. Ya syukron Ustaz. Afwan. Selanjutnya di sini. Kemasukan ada Ada yang alasan? selanjutnya di sini ada ciri-cirinya. Salah satunya di sini kemasukan sin atau saufa. Sin atau saufa. Kalau ada sin atau saufa, itu hanya masuk di fiil mudhari. Yang pertama, sin itu artinya akan atau will. Akan. Berarti kalau saya bilang, saya drusu Muhammadun Al-Quran, artinya Muhammad akan belajar Al-Quran. Saya drusu Muhammadun Al-Quran. Oke? Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, summa kalla Saufa Ya'lamun. apa Saufa itu? ta'lamun. Kalla Saufa kalla Saya- saya'lamun, Kalla summa kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Oke? Kalla apa? Kalau lau tak lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, summa latarawunnal jahim, summa latus La tarawun. summa La latus tarawun. kita bilang saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla Saya- saufa ta'lamun. Oke? La Saufa naron. di situ, saufa atau sa depannya, kalau ada fiil kalau ada kata saufa atau sa itu artinya akan. Berarti kalau saya bilang saufa ta'lamun artinya kalian akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun artinya akan. Saufa di situ artinya akan. Saufa ta'lamun. Ta'lamun itu dari alima ya'lamu, artinya tahu. Oke? Sata'lamun artinya kalian akan tahu. Oke? Paham? Paham Ustaz. Berarti saufa ini dia bisa masuk nggak di fi'il madi? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Saufa dan sin itu hanya masuk di fi'il Mudhari. mudhari. Oke, di fi'il mudhari. Oke, selanjutnya. Fi'il itu kemasukan ta'u ta'nis. Ini nanti kita belajar ta'u ta'nis itu kalau berubah domirnya atau bertemu nun niswah. Nanti kita belajar. Oke? Kita lewat dulu di sini. Apa Ustaz? Yang Ada yang- fiil amr Ustaz. Apa? Fiil amr. Fiil Fiil- amr Ustaz. Fi'il amr salah satu dari fi'il. Nanti kita belajar fi'il amr di bawah yang lebih rincinya. Oke? Nah, Oke. Yang selanjutnya itu ada harf atau huruf. Ada namanya istilahnya huruf. Di dalam bahasa Arab itu ada harf. Harf itu kedudukannya sebagai kata bantu. Oke? Yang termasuk harf itu harfu jarrin. Oke? Ada harfu nasbin. Oke? Ada harfu jazmin. Nanti kita ada penjelasannya di bawah. Oke? Harfu nasbin, harfu jarrin, sama harfu jazmin. Oke? Contoh misalnya fa'in lam taf'alu walang taf'alu fa'in lam taf'alu fa'innya itu harf huruf atau termasuk dari huruf. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu lannya huruf. Harfun nasab. Harfu nasbin. Nanti kita belajar. Harfu nasbin. Oke? Atau misalnya dzalikal kitabu la raiba fi. La-nya termasuk harf. Huruf. Oke, termasuk dari huruf. Harf. Oke. Oke, di sini kita ada pembagian kalimat yang termasuk huruf. Oke. Jumlah fi'li. Oke, huruf di sini.
Nanti fi'il madi, mudhari dan amr kita besok belajar. Kita di sini dulu. Pembagian huruf, pembagian kalimat huruf. Pertama, huruf di sini huruf ada yang bisa masuk di isim, ada yang bisa hanya masuk di fi'il, ada juga hanya masuk ada juga yang bisa masuk di fi'il dan isim. Oke, itu huruf. Pertama, perhatikan. Harfu jarrin. Harfu jar, oke, harfu jar itu dia masuk harfu jar itu dia masuk ke dalam isim, hanya ke dalam isim. Min, artinya apa? Dari. Kalau kita bilang dari masjid, apa bahasa Arabnya? Minal Masjid. Minal masjid. Minal masjid. Oke, minal masjid. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjid. Dari Masjidil Haram. Nanti ilahnya saya oke, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oke. Minal jinnati wan nas. Oke, dari kalangan manusia, jin dan manusia. Oke. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang berbisik. Oke. Apalagi? Banyak min di dalam Al-Quran. Min itu artinya dari. Apa artinya? Dari. Oke. Selanjutnya, ila artinya ke. Oke, ila artinya ke. Oke, ilal masjidi, ke masjid. Ke sekolah, apa bahasa Arabnya? Ke sekolah. Ilal madrasah. Ilal madrasah. Apa bahasa Arabnya? Ke rumah sakit. Ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Bahasa Arabnya rumah sakit mustashfa. Oke, di situ nanti ila artinya ke. Min dari ila ke. An sekarang. An. Dari. Artinya dari. Oke, biasanya ada di dalam hadis. Atau misalnya an Abi Hurairah. An Ibni Abbas. Dari Abi Hurairah. Oke, dari Abi Hurairah. An Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Oke. Itu an itu artinya dari. Oke. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Oke. Amma yatasaalun tentang apa? Mereka bertanya-tanya. 'Anin naba'il 'azim. Tentang berita Sebuah besar. berita yang sangat besar. Jadi berita yang besar. Oke. Selanjutnya ala. Apa artinya ala? Di atas. Ala artinya di atas. Di atas meja. Apa bahasa Arabnya? Alal Alal maktabi. Oke. Di atas pohon. Ala syajarah. Ala syajarah. Alal maktabi. Ala syajarah. Di atas rumah. Lal baiti. Alal baiti. Oke. Selanjutnya ada rubba. Rubba itu dia artinya bahasa Indonesianya itu artinya bisa menunjukkan sedikit, bisa menunjukkan banyak. Atau artinya apa ya? Artinya itu dia bisa menunjukkan sedikit, bisa menunjukkan banyak. Tapi nanti artikan kejauhan. Gimana cara bahasa Indonesia? Rubba itu contoh gini. Terkadang. Rubba talibin jamilin misalnya. Kalau rubba talibin jamilin itu kalau di dalam kelas itu banyak orang yang ganteng, berarti rubba itu artinya banyak. Berarti rubba talibin jamilin berarti banyak murid yang ganteng. Oke? Atau saya bilang misalnya rubba talibatin jamilatin. Berarti artinya banyak murid perempuan yang cantik misalnya kayak gitu. Oke? Kalau saya bilang rubba muslimin jangan muslim deh, apa ya? Qawiyun. Rubba talibin
jahilin misalnya. Maaf. Rubba talibin jahilin. Jahilin itu bukan berarti bodoh ya. Tidak tahu artinya. Rubba talibin jahilin. Berarti apa? Bahasa yang pas ininya, tergantung konteksnya. Banyak murid yang tidak tahu. Bisa artinya sedikit murid yang tidak tahu. Kayak gitu. Jadi nanti rubba itu diartikan dengan tergantung konteksnya. Oke? Ada sebuah bait namanya ada sebuah ungkayan kata namanya rubba akhin lam talidhu illa waliduhu. Artinya rubba akhin, kebanyakan akhin, suatu saudara itu tidak dilahirkan oleh satu ibu. Kayak gitu ininya. Itu nanti kita ini aja deh. Kita nggak usah jauh-jauh ke situ. Oke, kita lanjut dulu. Ada mud sama mungzu. Kalau mungzu di sini, oke, setelahnya harus jumlah ismiyah. Misalnya mungzu itu sejak artinya. Mungzu, sejak. Oke, mungzu ams, sejak kemarin. Mungzu yaumil jumu'ah, sejak hari Jumat. Mungzu artinya itu sejak. Oke. Mungzu artinya sejak. Oke. Paham? Nah, Kelewat Ustaz. Ustaz. yang mana? Fi kelewat, fi. Oh, fi. Ya, fi kelewat ya. Fi artinya di dalam. Oke. Di dalam. Kalau ada yang nanya, aina Ahmad? Ahmad fil masjid. Berarti Ahmad di dalam masjid. Fi di dalam. Masjid. Hah? Kalau mud Ustaz, Mud sama mungzu satu makna. Sejak artinya. Jadi rubah tadi artinya apa Ustaz? Rubba itu artinya kebanyakan atau sedikit artinya. Kebanyakan atau sedikit. Nanti diartikan atau sedikit. tergantung temanya. Tergantung konteksnya. Oke. Hati nggak masuk harfu jar. Bi. Aina papa. Oke, kita lanjut dulu. Khusus yang masuk dalam isim di sini. Dia berarti yang setelahnya isim. Fi. Yang selanjutnya ada istisna, illa. Ini kita lewat dulu. Illa di sini, illa sama nawasih sama nida. Nida itu untuk manggil ya. Nida, harfun nida itu ya. Kalau di Indonesia kan woi, woi. Kalau di bahasa Arab itu ya atau a atau ai atau haya atau aya. Di dalam Al-Qur'an banyak ya kalimat ya ayyuha. Berarti ya itu artinya wahai atau wahai ya, memanggil. Wahai. Bisa memanggil yang jauh, bisa memanggil yang dekat. Ya, pakai ya. ya Ya ayyuhan nas atau ada apa lagi? Banyak ya? Banyak Ustaz. Ya bani Ya bunayya. Israil. Biru. Ya bunayya. Ya bunayya. Ya bunayya arkam ma'ana. Ya abadi. Ya bunayya arkam ma'ana. Apa itu surat apa itu? Ya bunayya arkam ma'ana. Lukman. Hud. Ibrahim ya. Tentang cerita tentang apa? Tentang Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh. Ya bunayya arkam ma'ana wala takunanna minal Surah Hud. ya bunayya. Oke, di situ ada ya, Hai. ai, haya sama aya. Itu sama semuanya satu makna. Oke, kita ini dulu deh yang nawasih. Maksudnya Nawasih di sini, nawasih itu artinya sebuah isim, sebuah huruf yang menghapuskan hukum setelahnya. Oke. Jadi inna ini masuk di mubtada dan khabar. Masuk dari jumlah ismiyah. Masuk ke jumlah ismiyah. Tapi ketika masuk si huruf ini, dia mengubah hukum yang ada. Dia mengubah hukum yang ada. Maka disebutkan nawasih. Kalau siapa tadi yang bisa ngasih contoh dari mubtada dan khabar dari jumlah ismiyah? Contoh misalnya al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun itu artinya masjid yang besar. Ketika masuk nawasih ini, ketika masuk huruf-huruf yang nawasih ini seperti inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, mala'alla, ini dia menghapuskan hukum yang setelahnya. Itu terlalu jauh. Kita artikan aja dulu. Inna ini artinya sesungguhnya. Sesungguhnya. Oke, itu sebagai penegasan. Oke.
Misalnya Berapa kali? Muhammadun fil masjid. Muhammadun fil masjid. Muhammad Misal di dalam Muhammadun masjid. fil masjid. Tapi dia nggak percaya kalau Muhammad itu di dalam masjid. Kita pakai inna berarti. Inna Muhammadan fil masjid. Kita sebutkan. Inna Muhammadan fil masjid. Sesungguhnya Muhammad di dalam masjid. Di dalam masjid. Innal ladzina kafaru. Oke. Innal Sesungguhnya ladzina kafaru orang-orang kafir. sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pertama, kalau tidak ada inna alladzina itu jangan pakai ayat ya. Apa ini? Innal ladzina kafaru sawaun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama. Sawaun. Innallaha la yastahi. Kamu innallaha la yastahi. Oke, Iya, Allah, terima. innallah. Maka yang setelah inna itu isim. Oke, yang setelah inna isim pasti. Inna isim. Oke? Inna artinya sesungguhnya, anna artinya sesungguhnya, ka'anna artinya seakan-akan. Seakan-akan. Oke? Orang-orang. Ka'anna seakan-akan. La'ala agar. Oke? Semoga. La'ala itu semoga. La'ala dan laitatnya semoga. Ini apa, Nak? Oke, kita cukup dulu di sini. Nanti ada yang masuk ke fi'il sama yang masuk ke isim dan fi'il. Nanti besok kita lanjutkan. Ini mungkin ada beberapa yang masih agak sulit ininya mencerna. Kita buka sesi pertanyaan. Silahkan. Angkat tangan dulu. Baru. Angkat tangan pakai ini. Angkat tangan ini. Oke, siapa yang mau tanya dulu? Satu-satu. Ana Ustaz. Siapa ini? Hodijah dulu, Hodijah. Silahkan. Ya. Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Mungkin anaknya Tidak ada rasa. melenceng walaupun belum Ustaz bahas ya. Untuk ya itu kan tadi katanya harfun nida. Biasanya harfun nida itu kan menggunakan nasab ya tadi ya. Iya. Misalnya ya Rasulullah gitu kan. Yang menasabkan itu adalah ya. Karena Rasulullah itu dibaca nasab. Kemudian tadi kenapa orang-orang suka ada yang membaca ya Rasulullah? Enggak, salah. Kalau ya setelahnya Rasul ada idhofahnya harus nasab. Ya Rasulullah artinya. Tapi kalau misalnya di situ ada itu pembahasannya agak panjang ya. Jadi munada itu ada yang nakiro maksudah, ada nakiro ghairu maksudah, ada apa? Ada idhofah, syabih lebih mudhof. Nanti penjelasannya. Cuma hukum yang aslinya nasab. Setelah ya hukum aslinya nasab. Oke? Apapun jenisnya harus nasab ya tadi. Apapun jenisnya harus nasab. Gini aja. Kalau setelah ya itu dia tidak diidhofahkan, misalnya ya Rasul. Oke? Ya Rasul. Kalau ada alif lamnya, kalau kalau dia sendiri hurufnya, kalau dia sendiri jangan ya Rasul, ya Tolib aja. Ya Tolibu, ya Tolibun. Oke? Kita bisa bilang ya Tolibu atau kita bilang ya Toliban. Oke? Ya Tolibu itu kalau dia satu. Oke? Ya Tolibu. Atau kita bilang ya Toliban. Itu aja dua. Kalau fathah berarti harus nasab. Kalau nggak ada setelahnya. Iya. Ya Tolibu atau ya Toliban. Tapi kalau diidhofahkan berarti ya Tolibal ilmi. Ya Rasulullah. Ya Salahuddin. Nah, kayak gitu ya. Itu pembahasannya perlu pembahasan. Nanti tanya pribadi aja. Oke? Oke, syukran tadi ya. Tanya Aiman. Saat penggunaan antara min dan an ada perbedaan nggak dalam kalimat? Min dan an itu satu makna kalau secara bahasa. Cuma di dalam harfu jar itu ada beberapa beberapa makna yang arti dari sebuah makna. Arti dari harfu jar itu ada beberapa arti dari harfu jar. Cuma dari itu yang pas pakainya min aja. Pakai min aja. Karena an itu penggunaannya jarang. Pakai min aja. Tapi kalau secara bahasa, secara makna itu sama. Oke? Oke. Paham? Aiman? Tanya. Oke, Awab. Habibur Rahim. Ikal. Siapa itu? Ode Ikal. Nah, Ustaz. Tafadhal.
Bedanya khobar sama mubtada Ustaz. Mubtada itu sebuah isim pasti ada di awal sebuah jumlah. Isim di awal jumlah. Oke, isim di awal jumlah. Khobar, oke. Khobar itu dia pelengkap dari si mubtada. Khobar pelengkap mubtada. Oke. Mubtada itu hanya satu. Mubtada hanya satu. Kalau khobar bisa ada dua, bisa ada tiga. Kalau sebuah khobar. Keterangan. Oke. Ustaz. Afwan. Lagi, Uswa. Ya, afwan Ustaz, ini yang nawasih. Tadi ketinggalan arti ka'anna, lakinna sama la'alla itu. Ka'anna artinya seakan-akan. Lakinna. Oke. Lakinna. Lakinna tetapi. La'alla Ustaz. La'alla semoga. Agar. Ustaz. Aisyah. Ustaz, tadi ketinggalan kata penggunaan said, saya'lamun atau said itu bagaimana Ustaz? Sa ama saufa itu artinya akan. Dia hanya masuk di fi'il mudhari. Hanya masuk di fi'il mudhari. Kalau saya'lamun Ustaz? Saya'lamun itu ya'lamunnya fi'il mudhari. Saya'lamun akan tahu artinya. Saya'lamun akan mengetahuinya. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Paham? Paham Ustaz. Oke, Ardiani. Ardiani. Saya mau nanya ini Ustaz, dari itu kan ada kelompok namanya apa tadi yang inna, kana, lakina namanya apa Ustaz? Itu nawasih atau namanya inna wa akhwatuha. Nawasih. Nawasih itu artinya apa? Nawasih itu dia artinya dihapus artinya kalau secara bahasanya. Jadi nawasih itu karena dia masuk mengubah hukum yang ada. Dia masuk di jumlah ismiyah. Tadi saya bilang jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu yang tersusun dari kalimat yang tersusun dari dua kata dari dua isim. kata dari mubtada dan khobar. Dari mubtada dan khobar. Dari mubtada dan khobar. Itu ketika masuk inna, mubtadanya berubah. Mubtadanya berubah hukumnya. Yang tadinya mubtada, dia hukumnya berubah jadi isim inna. Khobarnya berubah jadi khobarun inna. Kalau saya bilang al-masjidu kabirun, al-masjidu mubtada, kabirunnya apa artinya kabirun? Khobar besar. Al-masjidu kabirun, masjid yang besar. Saya bilang innal masjida kabirun. Oke? Si masjidun yang al-masjidu tadinya mubtada dia berubah jadi Isim inna. Oke. Nanti masjidun kabirunnya jadi khobarun inna. Khobar inna. Artinya nih paham? Fahim. Okay. Nah. Mega, tafadholi. Ini kebenaran pelajaran inna ini saya ada lagi mempelajari. Di pelajaran saya sedang mempelajari ini ada kata-kata gini Ustaz. Kemudian isimnya inna sendiri selalu dibaca mansub, kebalikan dari isimnya karena yang dibaca marfu. Artinya apa Ustaz? Betul. Saya belum jelasnya. Isim inna mansub. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada i'rab namanya. I'rab itu kalau secara definisi artinya perubahan. Perubahan baris. I'rab itu terbagi menjadi dua. I'rab yang asli sama i'rab yang far'i. I'rab yang asli itu i'rab harokat. I'rab harokat. Yang saya jelaskan yang harokat aja. I'rab harokat itu ketika nasab, kita dengar nasab itu pasti harokatnya fathah. Kalau nasab harokatnya fathah. Kalau rofa atau raf'un atau raf'un ya, marfu atau kita bilang marfu itu dhammah. Marfu bidhammah. Kalau jarun, majrur, kita bilang majrur, jarun itu kasroh. Oke. Kayak gitu. Jadi isim inna mansub. Isim inna mansub atau harokatnya fathah. Kalau setelah inna harokatnya fathah. Innallaha hi atau hu.
Loha. Innallaha. Oke. Innal insana, insani atau insanu? Insana. Innal insana lafi khusrin. Oke. Kalkulator. Oke. Tansibul Mega? ismu wa Mega paham? khobar. Ustaz, kalau yang tadi marfu, Ana apa artinya Ustaz? Yang marfu harokatnya dhamma. Dhamma. Nah, tansibul Kalau khobar. yang pasif Ustaz, Tansibul ismu. kalau yang pasif Ustaz, Yang mana? Yang kasrohnya tadi. Kasrohnya majrur atau jar namanya, jar. Jar. Jadi i'rab itu ada dua. Ada i'rab far'i sama i'rab asli. Kalau i'rab asli itu pakai harokat. Kalau i'rab far'i itu dia pakai huruf. Pakai huruf. Nanti kita belajar ini. Disubutin nun. Oke, seperti itu ya. Oke. Lagi? Ardiani udah. Aimansyah ada pertanyaan lagi? Laisa apa artinya Ustaz? Apa? Laisa. Laisa itu tidak atau bukan. Kalau anna sama dengan inna. Anna sama Anna. inna itu satu makna. Sesungguhnya. Oh ya. Cuma bedanya penggunaannya, kalau anna itu di tengah-tengah. Kalau inna pasti di awal. Kalau inna pasti di awal. Nggak bakal ketemu huruf inna itu bisa ketemu di tengah-tengah. Itu ada beberapa syarat. Contohnya setelah qola. Oke, setelah qola itu harus pakai inna. Oke, kalau saya bilang qola ustazun anna dars godan misalnya. Anna darsah qala al ustazu anna darsa misalnya anna darsa sahlun. Itu betul apa salah? Ya, belajar itu mudah. Belajar betul. Enggak, penggunaan inna dan annanya. Qala al ustazu anna darsa sahlun. Betul apa salah? Betul. Kurang tepat atau kurang tepat. Yang betul qala ustazu inna darsa sahlun. Kenapa pakai inna? Karena yang awal Setelah kola, karena ada kolanya di depannya. Kayak gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Inna pasti. Kalau setelah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna, enggak ada yang anna. Pasti inna. Ada lagi? Saat Anasat lupa Sat. Aiman. Tadi saat kalau ropa atau marfu kan doma, terus jar atau majarur fathah kasroh. Kalau fathahnya apa Sat? Fathahnya mansub. Mansub saya. Baik, Sat. Cukup? Oke, cukup ya. Semoga paham semuanya. Yang masih ada gitu, masih kurang seret gitu, ngechat aja ke saya. Chat ke saya. Rooming. Oke. Terima kasih ya, sudah ya, cukup ya. Ada lagi? Sudah ya. Sedikit Ustaz. Ayo Alex, satu lagi. Yang kata-kata yang di nida ini sama artinya wahai semua. Wahai semua artinya wahai. Semua yang membedakannya itu hanya dekat dan jauhnya. Kalau yang paling aman pakai ya aja, ya udah pas itu. Ya itu untuk yang jauh sama yang dekat. Ya, oke, ya itu untuk jauh dan dekat. Misalnya di sana di Muhammad misalnya, ya Muhammad panggil. Atau kalau dekat, ya Muhammad ta'al misalnya. Kalau yang dekat, oke, pakai ya aja. Kalau yang a ini setelahnya ada ya, ada a sama ai. A itu yang dekat, ai juga yang dekat. Aya sama haya itu yang jauh. Penggunaannya gimana? A itu panggilnya A. Kayak gitu. Nanti nggak tertukar sama hamzah istifham. Nah itu harus bisa membedainnya nanti. Harus paham makna. Jadi nanti kalau ada A yang istifham, biasanya kalau di teks ya, itu ada tanda tanyanya. Tapi kalau bukan di teks, itu nanti tergantung konteksnya tergantung konteks pembicaraan. Oke? Oke, besok kita lanjutkan lagi yang penjelasan tentang huruf. Nanti videonya yang pelajaran hari ini saya share ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dikasih kesehatan terus untuk semuanya ya.
Assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.